다들 내 말 들려? 여기 나한테 맡기고 임무 완수해. Hai para sedulur baraya yang merung kalian berada para pencinta kasur alias kaum rebahan. Kembali lagi bersama alur gue 13 yang pastinya gak ada duanya. Kali ini alur gue bakalan review film seru tentang seorang opa-opa gamers mantan atlet taekwondo wacau yang mencoba mengungkap kejahatan mereka sebuburan sekaligus pengencorotan. Aduh, ya daripada banyak cincong, mending langsung saja kita simak ceritanya. Film diawali dengan seseorang gamers bernama Daejang. Daejang tiba-tiba mendapatkan telepon dari seorang AWW tak dikenal meminta agar membawakan handphonenya yang tertinggal di warnet. Lalu Daejang mengantarkan HP tersebut ke alamat penelpon tersebut. Sesampainya di rumah penelpon tersebut, Daejang lalu masuk ke rumah sang penelpon. Tidak sengaja melihat seorang gadis semok benol bodas yang sedang mandi. Ternyata gadis itu adalah sang penelpon. Lalu gadis itu meminta Daejang menaruh serta mengambil imbalannya. Lalu Daejang pun pulang. Keesokan harinya, Daejang terbangun dari tidurnya karena pihak kepolisian mendobrak pintunya dan menyergap Daejang dengan tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan di bawah umur. Daejang yang bernama asli Kwon-yo adalah seorang mantan atlet timnas taekwondo. Lalu ibunya yang yakin bahwa anaknya bukanlah seorang pembunuh dan pemerkosa mendatangi seorang pengacara yang bernama Min Jeong-sang. Inilah rupanya sosok pengacara Min. Lanjut, pengacara Min meminta kepada ibunya Kwon-yo agar menyerah terhadap kasus anaknya karena bukti-bukti yang mengarah terhadap anaknya terlalu kuat. Tapi karena ibu Kwon memaksa, maka pengacara Min pun membantunya. Keesokan harinya digelarlah persidangan Kwon-yo, dan persidangan itu diputuskan bahwa Kwon-yo melakukan pembunuhan dan pemerkosaan di bawah umur. Oleh karena itu, Kwon dijerat kasus khusus tentang hukuman bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual, pemerkosaan hingga anak di bawah umur kehilangan nyawa. Anjing, banyak banget. Dengan ini, Kwon dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Akhirnya Kwon-yo pun dimasukkan ke penjara level 1. Scene pun beralih dengan memperlihatkan Kwon yang dipenjara. Banyak para napi yang melihat Kwon, salah satunya adalah Ma Dae-soo, kita sebut saja si anjing, adalah ketua para napi di situ. Saat Kwon-yo ditanyai oleh si anjing dengan kasusnya karena dia masuk penjara sebab pemerkosaan, Kwon menyangkalnya karena terus disudutkan oleh si anjing. Kwon pun tak terima lalu mengeluarkan jurus dan memburukan kepalanya ke kepala si anjing. Kericuhan pun terjadi. Kwon melawan 1000 bayangan daripada si anjing. Babak belulah Kwon oleh si anjing karena main 1000 bayangan anjing. Dan sipir pun memisahkannya. Oleh karena itu, Kwon-yo pun dihukum kurungan sel isolasi 80 hari. Setelah selesai dari hukumannya, Kwon-yo pun dihampiri 2 napi. Ternyata kedua napi itu adalah PLT, penyuka lubang tai. Mamam tuh. Dan si anjing pun menyuruh kedua napi PLT itu agar melakukan adegan Bang Ipul terhadap Kwon-yo. Di sisi lain, hari demi hari, waktu demi waktu, dekade demi dekade, abad demi abad terlewati. Ibu Kwon-yo tetap berjuang di jalanan untuk anaknya agar si ibu yakin bahwa anaknya bukanlah pemerkosa atau pembunuh. Walaupun sudah berusaha, tak ada satupun seorang yang menghiraukannya. Scene pun beralih dengan si Kwon yang sering dihajar habis-habisan oleh si anjing dan pengikutnya. Kwon-yo pun tidak gentar, dia tetap kuat melewati hari-harinya di penjara. Dengan itu pula mental fisik Kwon-yo pun berkembang menjadikan pribadi dirinya yang kuat. Ingat dengan napi PLT yang mengatakan bahwa ada seseorang napi tua yang melakukan pembunuhan berantai. Napi itu yang tidak berani si anjing sentuh dan termasuk napi yang ditakuti si anjing. Napi itu pun bertemu dengan Kwon-yo. Keesokan harinya, si anjing dan pengikutnya ingin membunuh Kwon-yo. Singkat cerita, Kwon-yo pun bisa membalaskan perbuatan si anjing dengan keahlian taekwondo-nya dan mental yang berkembang seiring kehidupan di penjara. Setelah itu, Kwon mendapatkan kunjungan pengacara Min dan mengabarkan bahwa ibunya telah meninggal.
Bukannya mentalnya hancur, tapi saat diisolasi kembali, Kwon mendapatkan sesuatu yang spesial tanpa telur, yaitu menemukan indera keenamnya. Sedikit informasi, sebenarnya manusia memiliki satu indera lagi, yaitu indera keenam. Sebagian dari kita tidak memakainya meski dipelajari. Jadi jika panca indera kita, penglihatan, suara, penciuman, rasa, sentuhan membantu kita memahami dan memahami dunia sekitar, maka indera keenam itu dapat dimanfaatkan untuk menavigasi di tengah kegelapan saat penglihatan kita tidak dapat menembusnya. Intinya karena Kwon diisolasi di penjara, yang mana kita tahu isolasi di penjara itu tempat yang sempit dan gelap, Kwon bisa melihat di kegelapan melalui indera keenam ini. Seperti orang buta yang memahami benda-benda dengan cara yang sama dan kalau orang menemukan jalan mereka di kegelapan, atau seperti pendekar Angling Dharma, Joko Tingkir, mak lampir si buta dari gua hantu bisa memukul tepat sasaran walaupun mata tertutup. Sampai sini paham? Nggak paham? Oke, lanjut. Keesokan harinya terjadi kekacauan yang dibuat oleh si anjing yang ingin balas dendam dengan membuat kekocauan dan ingin membunuh Kwon Yo, tapi rencananya gagal total dan malah si anjing yang terkena sayatan pisau di wajahnya. Mampus kau. Dan Kwon Yo melukai dirinya dengan menusukkan perutnya sendiri, dan ini merupakan rencana kabur Kwon yang sudah direncanakan melalui obrolannya dengan napi orang tua yang ditakuti si anjing. Karena dengan dirinya tertusuk, maka pihak penjara membawanya keluar ke rumah sakit. Dimulailah rencana kaburnya si Kwon Yo dengan melumpuhkan beberapa anggota sipir yang di sebelahnya, dan terjadilah pertarungan antara sipir dengan Kwon, dan Kwon berhasil keluar dari mobil tersebut. Setelah rencana kaburnya berhasil, Kwon melihat sepasang suami istri turis yang sedang mengalami kerusakan mesin mobilnya. Lalu Kwon membantunya dan mendapatkan tumpangan. Bahkan Kwon pun mendapatkan mobil dari kedua pasangan turis itu karena sempat menolongnya. Setelah 2 hari Kwon kabur dari penjara, Kwon mendatangi pengacara Min di tempat kerjanya dan meminta bantuan pengacara Min dan bersembunyi di tempatnya. Kwon pun menanyakan perihal orang yang mengatakan bahwa Kwon tidak ada di TKP saat pembunuhan itu terjadi. Tapi pengacara Min terlebih dahulu melaporkan kepada polisi agar Kwon menyerah saja. Kwon pun meninggalkan tempat pengacara Min dan berhasil kabur dari tempat itu. Kwon pun menuju tempat waratnya mencari informasi di sana dan menemukan secerca harapan tentang saksi dirinya. Kwon Yo pun mendapatkan pesan agar menuju ke tempat kedai untuk bertemu seseorang. Setelah ke kedai teh, Kwon pun bertemu dengan teman game online-nya yang bernama Tailbu. Kita sebut saja Dinda. Ternyata Dinda itu seorang cewek yang legit seperti Surabhi Mbok Sum. Karena selama ini Dinda memakai suara laki-laki agar ID-nya tak diketahui. Lalu Dinda pun mengajak Kwon ke tempatnya dan ternyata Dinda juga seorang hacker. Keesokan harinya, Kwon pun bertemu dengan teman gamenya yang lain, yaitu Yongdosa, Demolition, dan Yeobuk Umi. Kita sebut saja Yong sebagai Arul, Demolition sebagai Lura, dan Yeobek susah banget anjing ini namanya. Itulah pokoknya sebagai Pak Sugi. Pun berubah menjadi malam. Terjadi obrolan untuk membahas kasus Kwon. Besoknya Kwon dan Lura melakukan penyelidikan dan menemukan fakta bahwa semua ini adalah ulah pengacara Min. Setelah mencari bukti-bukti untuk menemukan pelaku sesungguhnya, Kwon pun diperlihatkan sedang mengejar si penelpon yang dulu menelponnya. Mobil Kwon tiba-tiba rusak dan dikejar polisi. Tiba-tiba si anjing datang, anjing lagi. Si anjing juga gak kayak gitu. Tiba-tiba si anjing datang dan membawa Kwon, lalu si anjing mulai menyiksa Kwon. Saat polisi menyerbu tempat Kwon dan si anjing, kesempatan ini diambil oleh Kwon untuk kabur dan Kwon pun berhasil diselamatkan Dinda. Besokan harinya, Kwon dan teman-temannya mencari informasi tentang pengacara Min di kantornya melalui drone ciptaan Arul dan berhasil menyadap percakapan pengacara Min dan mendapatkan fakta bahwa di dalam kantor tersebut terdapat brankas yang sangat besar yang di dalamnya diperlihatkan ada sebuah super teknologi. Kwon pun mempunyai ide untuk mengungkapkan kejahatan pengacara Min selama ini. Yang pertama,
Kwon dan teman-temannya merusak TKP rekayasa pembunuhan untuk kasus artis No Jong-young. Lalu Kwon mengupgrade mobilnya dan mengagalkan satu persatu tim rekayasa pembunuhan pengecara Min dan menyebut Cho Ye-ri. Cho Ye-ri ini adalah putri dari pemilik Hyoshin Group Cho, Sang Deok Hyojang. Lalu rencana pun berlanjut dengan menyamar sebagai karyawan pengecara Min. Kwon berhasil membawa Cho Ye-ri ke tempat TKP pembunuhan artis No Jong-young. Wartawan pun mendapati Cho di TKP dan pemberitaan bahwa Cho yang membunuh artis No Jong-young beredar di mana-mana. Dan Kwon pun menelpon pengecara Min. Percakapan itu menemukan bahwa fakta selama ini pengecara Min lah yang merekayasa pembunuhan itu, dan pelaku sesungguhnya pembunuhan itu adalah putri dari pemilik Hyoshin Group, yaitu Cho Ye-ri. Karena Cho Ye-ri adalah psikopat dan pengecara Min suruhan ayahnya itu menutupi kejahatan penyimpangan perilaku putrinya. Sedikit informasi kenapa pengecara Min mau memenuhi permintaan ayahnya, karena pengecara Min juga merupakan psikopat anjing. Saat percakapan itu selesai, Kwon pun berhasil masuk ke markas pengecara Min dan Kwon menghajar habis pengecara Min. Lalu Kwon pun mulai mengakses komputer pengecara Min setelah puas menghajarnya dan menemukan video-video rekayasa pembunuhan itu. Dan faktanya ibunya pun dibunuh oleh pengecara Min. Di saat itu juga si anjing menemukan tempat di sisi lain harus menyelamatkan teman-temannya yang mau dibunuh si anjing. Akhirnya Kwon memutuskan untuk menyelamatkan teman-temannya. Lalu kisah berlanjut di tempat penyekapan teman-temannya yang mau dibunuh oleh si anjing. Dan tiba-tiba padam lampunya. Ya, itu adalah Kwon yang datang menjemput. Ingat, dengan indera ke-6 Kwon saat diperoleh di tempat isolasi. Oleh karenanya, Kwon bisa menghajar semua pengikut si anjing termasuk si anjing di kegelapan. Semuanya dihajar habis oleh Kwon. Singkat cerita, Kwon berhasil menyelamatkan teman-temannya dan aksi kejar-kejaran pun terjadi antara Kwon dan timnya dan si anjing dan pihak kepolisian. Singkat cerita, Kwon dan teman-temannya berpisah. Kwon yang sendirian di mobil berhasil dikepung polisi dan teman-temannya pun juga tertangkap kecuali Dinda. Terlihat pengacara Min senang melihatnya. Tak lama kemudian, komputernya seperti error. Ternyata itu adalah Dinda karena berhasil mentransfer data-data di komputer itu. Di sisi lain, ada teman game Kwon, sepasang suami istri. Dia adalah Eun Pyo dan suaminya. Mereka muncul di akhir-akhir film. Enak banget anjing, keluar di akhir film. Menyamar sebagai pembawa berita dan membocorkan data komputer pengacara Min di seluruh saluran TV Korea. Akhirnya pengacara Min pun dipenjara